yang malaikat ini ibu bapak sungguh sangat menurut atas apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ibarat pasukan ibu ini mungkin golongan daripada TNI, tentara. Jadi kalau Allah perintahkan, hei malaikat kesana, siap, berangkat. Hei malaikat sujud, siap, sujud 1000 tahun. Hei malaikat jaga arasku, topang arasku, siap, 1000 tahun menopang arasnya Allah. Pada saat Allah merintahkan kepadanya, hai malaikatku, jaga pintu neraka dan jaga olehmu pintu surga, siap ya Allah, dijaga. Karena kepercayaan Allah dan kesolehan malaikat ini, maka Allah mengangkat malaikat ini menjadi imamnya para malaikat ini. Imamnya para malaikat ini ibu namanya malaikat Azazil. Siapa? Azazil. Kenal? Belum kenal ya? Kakek kenal, insyaallah kakek kenal. Namanya malaikat Azazil. Sehingga sedemikian Allah percayanya dan sayangnya kepada malaikat Azazil, maka suatu saat Allah kumpulkan para malaikat di arasnya. Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan satu makhluk yang akan mendiami di muka bumi. Pada saat Allah mengatakan demikian, si malaikat tadi berpikir, kalau Allah menciptakan satu makhluk dan makhluk ini jadi diciptakan Allah, maka dia akan kalah saingan. Ini Bu. Maka dia ngomong Bu, ngomong mengatasnamakan malaikat, padahal malaikat tak pernah diajak bekerja sama ngomong sebelumnya. Ada tak wong yang saya itu sekarang? Seolah-olah ngomong atas nama rakyat, tapi rakyat tak pernah diajak ngomong. Ini berarti ini kelompoknya Azazil. Ngomong dulu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu biha bika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kata malaikat Azazil, akankah engkau ciptakan satu makhluk yang nantinya mereka membuat kerusakan di muka bumi, sementara dan menumpahkan darah, sementara kami, bahasa dia pakai kami, mana ada ngomong atas diri dewe. Sementara kami musabbihu, kami senantiasa bertasbih kepadamu, menuqaddisu dan mensucikan engkau ya Allah. Ini kata si Azazil. Allah menjawab dengan bahasa yang santun. Allah Maha Besar, Allah Maha Gagah, tetapi Allah menjawab pembicaraan malaikat Azazil dengan bahasa, inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu dari apa-apa yang kalian tidak tahu. Maka sampai makhluk yang akan diciptakan oleh Allah tadi jadi, Azazil tetap menjadi imamnya para malaikat. Siapa makhluk yang diciptakan Allah? Adam. Adam diciptakan dari 4 jenis tanah. Berarti nenek moyang kita itu bukan bangsa kero. Kalau ada yang meyakini teori Darwin, bahkan nenek moyang kita King Kong. Ya, galak Nabi Adam itu sama dengan King Kong, karena teori evolusi Darwin. Padahal Allah ngomong, aku menciptakan inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dari bentuk dan proses yang paling sempurna, kata Allah. Yang pertama dikatakan sempurnanya fisik Adam,
Allah ambil dari 4 unsur tanah. Yang pertama, tanah dari surga. Yang kedua, tanah dari Baitul, dari Masjid Masjid Aqsa. Yang kedua dari Masjid Nabawi, dan yang ketiga dari Masjidil Haram. Diambil oleh malaikat. Yang malaikat ngambilnya cuma siko, yang pacak ngambil tanah itu kok. Namanya malaikat Israel. Allah memerintahkan pada saat Allah memanggil 4 malaikat ini, Jibril, Mikail, Israel. Allah perintahkan kepada 4 malaikat ini untuk turun ke muka bumi untuk mengambil tanah. Pada saat Allah memerintahkan kepada 4 malaikat ini untuk mengambil tanah, sebelum malaikat mengambil tanah ini, sang bumi ngomong kepada malaikat, bahasa kita. Kalau waktu itu tidak tahu kita bahasanya sama. Malaikat, kata bumi, untuk apa kau ngambil bagian daripada diriku? Kata si bumi. Dijawab oleh Jibril. Pertama kali Jibril yang ngambil. Aku diperintahkan Allah. Sekarang untuk apa kau diperintahkan Allah mengambil bagian daripadaku? Untuk membuat lembaga namanya Adam. Aku nak nanya ini, bacalah kau jamin tanah yang diambil dariku ini akan taat dan tunduk kepada Allah. Jibril tak baca jawab. Aku dah tahu. Kalau saya itu jangan kau ambil. Kemudian malaikat Israfil turun untuk ngambil, sama tidak berhasil juga. Yang ketiga malaikat Mikail, sama tidak berhasil. Ketiga kali malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Wahai tanah, kau tak usah khawatir. Siapapun hamba Allah yang diciptakan darimu itu membuat mungkar, aku dewe akan mencabut nyawanya. Maka tugas pertama daripada Israel adalah mencabut. Aku yang bakal mati. Ya, dulu jaminannya kayak gitu. Maka dibuatlah lembaga Adam. Setelah lembaga Adam, kata 4 malaikat tadi membawa tanah tadi. Setelah 4 unsur tanah diremak-remak, jadilah tanah liat. Ya, Nabi Adam itu maka dikenal diciptakan dari tanah liat dan tanah yang gosong. Aku ada kulit yang putih, ada kemerah-merahan, ada hitam caku. Mungkin bekas bakaran diambil malaikat, mungkin dia dalam kulitnya hitam. Yang kehitaman tinggalnya di Ethiopia. Ya, putih-putih ini yang tinggal di Cina, Jepang, Korea. Sawo matang, sawo busuk gitu nih. Jadi setelah dibawa gumpalan tanah tadi, dihadapkanlah kepada Allah, ya Allah, nak diapo ke tanah ini? Kata Allah memerintahkan kepada malaikat, ij'alhu min surati Muhammad. Wahai Adam, kamu buat lembaga jasad yang berbentuk huruf Muhammad. Maka yang proses yang kedua, tanahnya diambil dari tanah yang baik-baik, kemudian dibentuklah lembaga Adam dari huruf Muhammad. Mimnya kepala kita nih, haknya kedua tangan kita, mim yang kedua bokong pantat kita, dalnya kedua kaki kita. Bentuknya Muhammad. Masya Allah. Baru tahu bu, kemana-mana kita ini bawa Muhammad. Kira-kira Muhammad ini dibawa minuman keras boleh tak? Man Muhammad ini dibawa maling boleh tak?
Imam Muhammad ini dibawa untuk berbohong boleh tak? Kenapa? Jasad kita yang kasar diciptakan dari tanah yang mulia, dibentuk dengan huruf Nabi yang sangat mulia, Muhammad. Maka Muhammad tidak boleh dipisahkan dengan Allah. La yusa'anil ardi walas samai walaki yusa'anil qalbal mu'min. Aku tidak merasa luas, kata Allah, di langitku. Aku tidak merasa luas, ya kata Allah, di bumiku. Aku merasa luas di hatinya orang-orang yang beriman. Maka hati ini tempat di mana interaksi antara kita dengan Allah. Maka zikirnya menanamkan kalimat Allah di dalam Allah. Jadi Muhammad di bagian luar, Allah di dalam hati. Kalau kata wong Padang, dibetulkan tadi ngomong sama bapak, rupanya dari Bukit Tinggi. Kata wong Bukit Tinggi, untuk apa mencari bilah ada di dalam bambu, untuk apa mencari Allah, Allah ada di dalam tubuh. Bukan Allah wujud Allah dalam tubuh, tapi hati kita menyebutkan asma Allah. Di mana namaku disebut, di situ aku, kata Allah. Maka Muhammad tidak boleh berpisah dengan Tuhannya. Paham? Jadi kalau ibu dan kita semua melakukan sesuatu yang buruk, berarti kita menciderai kemuhammadan di dalam tubuh kita. Saya ceritakan ini karena ada selanjutnya. Setelah proses Nabi Adam selesai, Allah tiupkan ruh ke dalamnya, kemudian dia hidup dan bersih. Pertama kali bersih itu Nabi Adam. Dimasukkan ruh itu melalui ubun-ubun sampai ke mata terbuka, mata masuk ke hidung, bersih. Maka setiap kita bersih mengucapkan Alhamdulillah karena hidup. Yang dengar mengucapkan Yarhamkallah wa yuslihu ba. Kemudian seluruh jasad Adam hidup dan bergerak. Kemudian Allah tampilkan Nabi Adam kepada seluruh para malaikat. Allah ngomong, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis ini siapa? Azazil. Setelah dia membangkang atas perintah Allah, Allah kasih dia gelar dengan nama iblis. Kenal dah? Udah kenal ya? Ibu benci tak dengan iblis? Hah? Bu? Benci tak? Benci ya? Sepakat kita benci? Ya? Ada yang tak benci dengan iblis? Jangan dibenci iblis, Bu, mau kasih dengan iblis. Untuk menguji iman. Ya. Kalau seandainya Ibu nonton Sriwijaya FC melawan Sriwijaya FC, lo ada nonton? Udah gampang main sama-sama dia. Tapi kalau Sriwijaya FC versus Semen Padang, lo ada dengan? Lo nonton karena ada musuh. Ada yang tak didukung. Ya. Benar tak? Allah ciptakan iblis ini, Allah pesertakan pialanya. Hidup ini terasa indah itu karena ada iblis. Ibu nak beli baju bagus kan? Awalnya untuk ngambui. Tapi kalau kita punya iman, bukan untuk ngambui, untuk ibadah. Ibu ngaba abang bibo karena iblis.
dia kocan di ngomong. Berarti senang aku benci kita iblis. Masuk surga seandainya seluruh bumi ini taat galau kepada Allah, mana? Ada rumah. Ibu punya rumah bagus, seluruh fasilitas lengkap, ya? Seluruhnya lengkap. Ibu tinggal dewean mana? Kita galak sholat karena ada iblis, kita galak sholako karena ada iblis. Kenapa? Kita nak mencari ridho Allah. Oh, berarti tak usah benci dengan dia, mau kasih. Iya, karena barang siapa yang membenci makhluk, maka dia membenci yang mencipta. Nah, itu saya menciptakan Allah. Cuman Allah mengatakan wala tattabi'ul khutuwati syaitan. Jangan kau meloi gawe iblis. Mereka itu Allah mengatakan. Apakah Allah pernah ngomong, kamu jangan benci, harus benci dengan iblis? Ada pernah ngomong? Allah cuma ngomong wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan kau turuti tingkah laku perbuatan setan. Berarti tidak usah tidak boleh membenci, karena barang siapa yang membenci ciptaan Allah, maka sama saja dia membenci yang menciptakan. Bu, ibu punya ayam, ya, tiba-tiba ayam ibu lepas masuk ke rumah tetangga, ngising di studi itu tetangga ibu tersinggung nggak? Assalamualaikum. Ayam aku kalau gepoi, padahal dia salah. Nah, sama macam itu Allah. Nah, barang siapa yang membenci makhluk, maka ibu, kalau ibu ada perasaan benci sesama ibu, maka sama saja membenci yang menciptakannya. Usir baik guru atau secara ini ya. Seperti itu melenceng. Jadi ada suatu saat ada ayam ramai ayamnya, maka ini gabang petani dia jemur mati. Oh, ayam ini banyak. Lantas yang punya ini dia baik dulu. Tidak diusir tidak. Sampai yang tetangga kamu, Mbak, itu ayam kura-kura diusir. Itu habis katanya padi kok. Ya Allah. Ngapa punya kiai padinya? Apa ayam itu punya? Kiai. Bayangin ayam kiai kalau tidak ada apa-apa. Aku lagi kita makhluk Allah. Ini pesan tauhidnya, Bu. Pesan tauhidnya agar kita jangan pernah sampai membenci sesama makhluk. Ini pesan tauhidnya. Kenapa? Hakikatnya kita ini makhluk ciptaan Allah. Bagaimana juga tingkah laku itu atas kehendak Allah. Ya. Nah, makanya itu ini anak ngomong tadi. Maka Allah ciptakan kekurangan untuk menjadi lahan bagi setan untuk membuat kita akhirnya menghina. Nah, tapi aku tidak berbicara itu. Ada 4 perbuatan kita. Ini intinya. Ada 5 perbuatan kita yang akan digagalkan bukan oleh setan, tetapi yang turun tangan untuk menggagalkan kelima ini adalah iblis laknatullah. Iblis mau langsung turun tangan. Ini 5 perbuatan kita. Ya, lanjut. Yang pertama ibu
ibu bapak siko. Karena kalau ngaku-ngaku ke bapak, iya, bapak siko ibu-ibu. Yang pertama perbuatan kita yang kita lakukan yang akan langsung digagalkan oleh setan. Yang pertama uang yang nak taubat. Karena apa? Iblis dak galak kekurangan kawan. Wong nak tobat, wong nak jalan, nak ke masjid, nak sholat jamaah, nak menuju ke tempat pengajian. Karena apa? Karena setiap langkah seseorang dari rumahnya menuju tempat untuk dia berzikir, setiap langkah itu mengampuni dosa-dosanya. Iblis tak galak, maka upaya digagalkan. Anak merengek lah di rumah, suami merengek juga. Jadi orang yang nak taubat ini iblis langsung. Kenapa? Dia tidak mau kehilangan kawan. Ada satu cerita, Bu. Suatu saat ada wak-wak di zaman Rasul. Dia ini ibu bapak senantiasa subuh itu macam mana pun kondisinya, nak hujan badai, hujan petir, dia tetap nak ke masjid. Dulu belum ada payung, Bu. Jalan-jalan belum ada lampu sama ini hari. Jadi gelap gulita. Hanya mengandalkan kebiasaan. Karena sering lewat itu dia tahu. Oh ini agak becek jalan sini, berarti minggir ke kiri dikit. Suatu saat di pagi hari jam 4 dia sudah bangun. Dia mandi sunat taubat. Jadi ibu, kalau ibu nak sholat subuh, nak sholat tahajud, usahakan mandi sunat taubat kalau tidak. Ya, kenapa? Jangan sampai melakukan taubat mandi. Dingin taubat mandi. Mandi sunat taubat. Mandi sunat taubat ini ibu bapak, ini mohon maaf tidak bermaksud menggurui. Saya tanya ibu, kalau mandi pagi, mandi sore diniatkan tak? Mandi saja. Bismillah. Kalau itu untung ada yang bismillah, tidak bismillah. Mabur kan. Jadi kalau ibu nak mandi, berapa banyak air yang kita pakai mubazir? Berapa banyak sabun, sampo, odol yang kita pakai mubazir? Hukumnya mubazir. Mubazir itu kawan setan. Maka kalau nak mandi niatkan sengaja aku mandi sunat taubat karena Allah Ta'ala. Air jadi barokah. Sampo-nya jadi barokah, sikat giginya jadi barokah. Niat aja sengaja. Setiap hari subuh jam 7 setiap mandi, kecuali mandi yang lain, mandi menstruasi niatnya beda, mandi nifas beda, junub beda. Tetapi kalau mandi yang sehari-hari, niatkan sengaja aku mandi sunat taubat karena Allah Ta'ala. Ya, sunat taubat. Aduh kemarin Bu, ibu-ibu ada pengajian ibu-ibu di tempat aku situ Bu. Lah salah, sakul pakai mie ngomong. Jadi ibu-ibu ini ceramah. Ibu-ibu, haram hukumnya ibu melaksanakan sholat sunat taubat apabila ibu belum melakukan dosa. Nih, bayangin Bu, tidak boleh melaksanakan sunat taubat kalau ibu tidak melakukan dosa. Karena taubat itu kita berdosa dulu baru taubat. Ayo jamaah tadi nanya sama Ustaz, kira-kira ternyata
itu sama. Salah. Karena apa? Saya tanya lagi, ibu, baju yang kita pakai ini dicuci dulu baru dipakai atau dipakai dulu baru dicuci? Hah? Pakai dulu baru dicuci. Berarti kotor baru dicuci. Makanya sekarang saya tanya, sehari semalam ibu yakin tidak melakukan dosa? Yakin tidak melakukan dosa? Pikirkan dulu, jawab langsung kayak. Salah. Ya dosa itu banyak, Bu. Dosa yang dilakukan oleh mata, dosa yang dilakukan oleh telinga, dosa oleh mulut, bingung jalan pengkang bikin Aki aduh yang sedekah lewat kita pada nukakah besar tinggi minta sedekah kita katai, woi begawe barang sehat. Berada menjuk, aku ibu itu sodak. Kalau tidak kalah menjuk ibu jangan menyakiti. Ngomong baik ini untuk sekarang aku belum bisa menjuk kau. Untuk sekarang. Tapi nggak sesuai dalam hati, Pak. Ya? Dalam hati nggak tahu. Nah, kamu baik. Sudah kalau karena saya ini balik lagi ke nilai tauhidnya, siapa yang nyuruh dia datang sama kita? Allah. La tataharraku zahratan illa biiznillah. Segala sesuatu tidak akan bergerak dari satu tempat ke tempat lain kecuali atas izin Allah. Allah lah yang menggerakkan pengemis datang sama kita. Benar? Iya. Benar. Pada saat kita marah-marah itu sama baik itu Marah apa? pikir lah. Berarti tak lagi kalau Maka itu nilai tauhidnya. Kita memperbaiki dari hal-hal yang paling kecil. Jadi balik lagi tadi sebelumnya mandi sunat taubat bukan taubat mandi. Jadi harus sunat taubat. Jadi mandi sunat taubat bukan taubat mandi. Mandi sebelum subuh itu mandi sehat. Mandi sehat. Menghilangkan penyakit. Maka air tatkala subuh itu hangat. Kenapa? Seluruh yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di langit dan di bumi pada saat malam itu sepertiga malam bertasbih kepada air bertas, kuman di dalam air bertasbih. Kuman itu makhluk hidup nggak? Bakteri makhluk hidup nggak? Siapa yang hidupkannya? Aduh dah hak kita nak mati kan? Ibu masakannya bismillah nggak? Berarti kita ini sama tak pembunuh. Coba lah di puskesmas itu ala-ala baca bu. Cara membunuh kuman di dalam air. Pakai apa dia? Diajaknya gitu di rumah. Bunuh. Cara membunuh kuman di dalam air. Panaskan dengan suhu sekian derajat Celcius. Ya. Saat itu diajari mau? Boleh nak? Berusuk. Iya. Makanya kita minum kesalahan. Ini bu, ini balik lagi ke kau ini. Jadi pada saat ngambil air itu ibu ditundukkan dan dikasih Allah untuk kepentingan manusia. Kita juga harus tahu diri. Di dalam air tersebut ini air adalah kuman adalah bakteri adalah makhluk. Semut makhluk. Apapun yang makhluk itu tidak berhak untuk mengambil nyawanya kecuali dengan tata cara. Pada saat diambil pakai panci atau diceret sebelum dihidupkan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat kita mengucapkan dia ridho, kuman tadi ridho mati.
Kalau cuma baca selawat, selawatan. Salawat boleh karena air ditumbuhkan oleh Allah melalui baginda Rasul. Apa? Nah itu boleh dalam kondisi sesuatu binatang yang merugikan. Iya, semut itu kalau tidak diganggu, bu, sarang tidak akan gigit. Digigit besok akan gigit kita. Nah, itu terserah lah. Jadi, ini lupa nih ceritanya lagi. Nanti masalah bunuh-membunuh. Jadi intinya itu ya, dari masa ibu ini paling banyak sebenarnya pahalanya. Ibu ini paling banyak barokahnya. Pada saat ibu memasak, sesuatu, kemudian dibacakanlah atas nama Allah yang dimasak jadi barokah, yang makannya timbul barokah. Jadi makanan yang tidak dibacakan nama Allah di situ, maka kalau kata guru saya bu, wajib dibuangkan, dimuntahkan. Maka apa? Malohlah makan jin dan setan. Maka dua piring tak terasa makan dari bu, karena berewang makan dari makan berewang namanya. Jadi kau sampai mana? Nah jadi uak ini tadi, uak tadi ya, uak. Jadi uak tadi ini setiap nak sholat subuh di masjid ibu, dia mandi dulu, habis mandi dia berwudu, dan setelah berwudu dia memakai pakaian yang bagus-bagus, kemudian melangkahkan kaki kiri menuju masjid. Nah di simpang jalan itu tiba-tiba nyampak lah uangnya. Iya, Ada yang angkat. Tahu yang angkat? Nyampak lah si uangnya. Nyampak, cepat bangun, balik lagi ke rumah, mandi lagi, dia ganti baju, kemudian berangkat lagi ke masjid. Dipangkat lagi di tempat yang sama, nyampak lagi, berlumuran lupa, balik lagi ke rumah. Mandi lagi pakai baju yang bagus. Kalau kita berhenti. Jangan lagi ke masjid kita. Untuk apa masjid? Dua kali nyampak di tempat yang sama. Pastikan kapok. Buat tadi ya. Pas ketiga kali berangkat ke masjid, di simpang jalan tempat dia nyampak tadi, atau kakek-kakek tubuh bawa lendera. Terkejut nih. Tapi dia biasa mungkin mau nak sama-sama ke masjid. Iya. Nunggu dia. Singkat cerita bu, lewatlah dia di depan kakek tadi. Kakek katanya, nak mana? Antari kau ke masjid. Katanya apa antari aku? Pokoknya kau antari kau lah masjid itu. Oleh kakek ini tadi bawa lentera. Nah, oke, kau ini nak antari aku nih ke masjid ini. Kau tahu tak? Kau nyampak 2 kali tadi, yang mangkak kau tu aku. Kata dia. Iya. Kakek ini siapa? Aku ini lah iblis saja. Lantas kenapa nak mangkak lagi? Pada saat aku mangkak kau pertama, jangkal kau di jalan, kau nyampak, kau balik, tahu tak kau? Dosa kau diampuni oleh Allah. Kau balik, kau mandi, kau pakai lagi, kau pergi lagi, nyampak kau dulu, kau panggai, kau sliding bahasa sepak bola. Kau nyampak lagi, kau balik, kau mandi, kau berangkat lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah ampuni sekampung ini gara-gara kau. Bu, sekampung. Maka yang ketiga kali aku tak pengen mangkat kau. Ngaku katanya awak. Kalau kau nyampak lagi, kau balik lagi, pergi lagi ke masjid, kalau sebab pakai ini diampuni oleh Allah. Makanya daripada kau nyampak lagi, kau terangi jalan tadi. Orang nak berbuat baik, ibu
iblis tak suka. Iya. Apalagi nak mendirikan sholat di masjid, tak senang. Nah, oke. Ini masih ibu, 4 lagi bu. Ini masih ibu. Apa yang 4 lagi be? Selesai dulu kan. Yang kedua, gawe kita yang bakal dihalangi oleh iblis langsung. Kedua, uang yang nak bayar hutang. Iblis langsung. Kenapa? Iblis tak senang mau nak nepati janji. Contoh, aku utang duit sama bapak misalnya, Pak Haji, utang duit lah. Berapa Ustaz? 500.000. Kapan nak bayar ya Ustaz? Kage tanggal 1 aku gajian. Iya. Oh ya sudah, jadinya ben. Pas tanggal 1 habis kantor ngambil gaji, tidak. Lewatlah ke sini. Kata iblis tadi, yes. Kau kan belum dapat telepon dari Pak Haji. Udah kasih baik. Pak Haji juga orang kayu. Dia punya semua itu, men, duit itu. Kakek bela, kau kan masih banyak kegungan bini. Kau tadi nelfon, ngajak makan bakso. Bakso dia tadi. Oh manisnya bu, kata iblis. Puji kita tadi, iyalah. Kan Pak Haji itu tidak nagih juga. Baju, beli bakso, makan. Pas kita balik sama bini kita tuh yang Pak Haji tadi lah depan rumah kita nagih duit. Belum habis. Nih, tipu daya saya. Akhirnya Pak Haji tak lagi percaya sama. Gara-gara utang. Tidak lagi percaya sama. Maka itu yang kedua, uang yang nak bayar hutang ini godaannya luar biasa. Ya, atau kadang-kala dah baca bayar hutang mulai diblokir kalau nomor telepon. Nah, jalan sarung lewat situ muter jauh, takut ketemu. Biasa lewat depan rumah dia, muter tepung sawit. Yang banyak tuh jadi musuh, tak cepat ditagih. Kawan jadi musuh, dulur jadi retak. Maka kalaupun saya diajarkan guru saya, kalaupun kau punya hutang jas, dapat cak kau mampu untuk membayarnya pada saat yang kau janjikan 2 hari sebelum janji kau datangi wong. Lur, mohon maaf, hutang aku kan aku berjanji sama kau 2 hari lagi. Yo, kata dia tadi. Sampai sekarang ini belum ada lur, kata lokak untuk aku membayar hutang kau. Tapi doakan semoga di tanggal itu aku mampu untuk membayar, diberikan Allah kemampuan. Kalau seandainya aku belum bayar, tolong kasih waktu. Kalau ikhlaskan itu ya. Habis itu ibu, setelah itu kata guru aku, kakek tengok, walaupun yang kita utang tadi agak sedikit kesal, tetapi dia senang dengan kejujuran kita. Aduh etikat baik kita. Dia jadi tidak marah. Dia sudah sana dipikirkan niat. Tuh bayangkan, tidak usah dipikirkan niat. Allah atau kau bayar. Janji terus tapi sesudah janji habis janji tadi tidak ditepati, kita tadi menolak hadiahnya. Ibu, sesuatu yang hilang dari kita, baik uang yang utangi hilang, itu Allah anggap sebagai sebuah sedekah. Allah akan kembalikan. Ya sudah tadi di akhirat kakek. Karena pada saat di akhirat nanti utang piutang itu akan Allah suruh tagih. Dan alat pembayarannya tidak tagih karena di situ tidak ada uang. Alat pembayarannya adalah amal ibadah. Nah, ya, tapi kalau nak jadi uang yang baik, ikhlas. Oke, mau usah ditanya dulu, oke lupa. Jadi yang kedua tadi adalah orang yang akan membayar.
kita yang langsung akan dijegal oleh iblis. Yang ketiga, uang yang nak bayar nazar. Ya, kita nih kan Bu lagi susah cepat nih yang kita menazar. Ya Allah, kalau seandainya usaha aku nih berhasil, aku nak motong kambing, ya Allah. Usaha berhasil, kambing dimana kita tidak tahu. Yang ketiga tadi apa tadi? Hutang yang apa yang sebelum bayar nazar tadi? Bayar hutang. Yang pertama tadi uang yang nak tahu, orang yang nak bayar hutang. Yang ketiga yang nak bayar nazar. Makanya kalau lupa pada saat kita bernazar tulis. Kalau seandainya lupa udah ingat tetapi kita nih yakin punya nazar, ini ada solusinya. Kita nih lupa, tapi kita nih lupa apa yang kita nazarkan, tetapi kita nih ingat pernah punya nazar. Maka ibu laksanakan sholat sunat, puasa sunat ibarat terhadap dosa nazar. 3 hari berturut-turut, Rabu, Kamis, Jumat. Niatnya sengaja aku puasa ibarat terhadap nazarku yang terlupa. Ya, ibaratnya puasa tadi. Puasa. Bukannya sholatnya tadi. Bukan, sengaja aku puasa ibarat terhadap nazarku yang terlupa karena Allah Ta'ala. 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, puasanya tak biasa tuh Rabu. Sahur sama buko. Akhir 3 hari pun sahur tak buko ke? Kalau berbuka itu niatnya aku Sama baik niat. Oh, malah kasumtu. Cuma beda niatnya saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli syai'in imri'in ma nawa. Segala sesuatu berdasarkan niat. Dan Allah pandang dan Allah ijabat. Ini tadi yang lupa nazar apa untuk bayar nazar? Lupa nazar. Lupa nazar. Dia tuh ingat Bu bahwasanya dia ini punya nazar. Tetapi Bu akhirnya tak dinazarkan. Membeli sapi usaha. Tak mungkin. Nazar sapi. Membeli kambing kekecilan tak mungkin. Sudah ibarat terhadap. Bu, suatu saat Nabiullah Ayub bernazar akan memukul istrinya yang tercinta dengan 100 kali pukulan. Karena apa? Istrinya itu saking tak katik lagi makanan di rumah Nabiullah Ayub. Nabiullah Ayub itu kena penyakit kusta, oreng. Ya. Jadi istrinya ini di katik makanan Nabi Ayub sedang sakit. Sang istri tadi yang teman setianya punya rambut yang bagus Bu, tebal, bagus, panjang, dijual lah. Rambut ini dipotong pendek dijual untuk membeli makanan. Akhirnya dia ke pasar membeli makanan untuk kebutuhan Nabiullah Ayub dan dirinya. Sampai di rumah Nabiullah Ayub bingung, dari mana kau dapatkan uang? Bu, kalau laki bawa ke rumah dia banyak tanya, ya, jangan keladasan. Tanya, ini dari mana? Kalau katanya halal, sikat. Tanya. Jadi Nabiullah istrinya ngomong, wahai Nabi, sesungguhnya aku menjual rambutku. Oh, diusir langsung istri. Pergi Kak. Jangan kembali sebelum rambutmu tumbuh lagi, panjang lagi. Itu cerita waktu itu. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Ayub untuk menghentakkan kakinya di dalam rumah, kemudian keluarlah air. Disuruh oleh Allah untuk mandi dengan air itu, maka sembuhlah Nabi Ayub dari penyakit kusta. Kemudian dia mengadu kepada Allah, ya Allah,
bagaimana dengan istriku? Kau suruh pulang istrimu. Bagaimana dengan nazarku untuk memukulnya apabila dia kembali dengan 100 kali pukulan? Nazar Nabi Ayub. Kalau kau balik, akan kupukul kau dengan 100 kali pukulan. Kata Allah, Ayub, kau kumpulkan 100 lidi. Ini kata Allah, kau kumpulkan 100 lidi, kemudian kau pukulkan kepada istrimu, tapi dengan lemah lembut. Aman gitu dikasih kesempatan laju gitu. Kesel di situ. Jadi maksudnya bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Pasti ada solusi. Nazar ada solusi yang tidak memberatkan kita. Puasa 3 hari berturut, yaitu nomor 4, wong yang nak kawin. Karena iblis tidak senang bu, orang terikat dengan pernikahan lahir dan batin, nikah yang disaksikan oleh 70.000 malaikat. Maka nikah itu dinamakan sakral karena hadir bukan selain daripada kita yang manusia, turut hadir malaikat yang jumlahnya 70.000 untuk mengaminkan. Maka ini bu, aku kadang heran di Palembang. Akad nikah makannya lontong, giliran resepsi rendang, ayam, sop, lengkap. Padahal yang didatangi malaikat itu kapan? Yang Akad nikah. Akad nikah kadang tewan. Aduh. Tewan, kerupuk. Iya, benar. Giliran resepsi mewah yang tak dihadiri oleh malaikat. Maka kalau kita berrezeki pada saat akad nikah, undanglah wong makan, tapi wong yang jarang makan lemak. Barokah. Iya. Terutama ustaz, undang juga. Kadang-kadang ustaz juga kadang jarang ke lemak juga. Jadi yang keempat tadi. Nah, karena apa? Bu, orang yang menikah ini iblis ini tidak senang. Kalau iblis udah usah kau nikah, kaki kau punya anak, punya hidup kau tambah banyak masalah. Kau kumpul kebun. Sekarang kan sudah, mohon maaf, kita juga udah itu. Iya, benar. Sudah banyak kumpul kebun, udah galak dia terikat dengan satu pernikahan. Kalau kita nyebut ini ngapa udah galak belum punya anak. Akhirnya kau 30 rusak gara-gara punya anak. Iya, benar. Itu ibu sudah masuk yang namanya iblis. Kalau pun nikah, dipasangkannya lah itu dengan orang-orang yang musyrik. Oh itu maka tapi agamanya Kristus. Berapa bulan ini gantung lemak di tengah tuh. Sekarang ada itu. Dapat dulu jingok artis-artis. Iya. Padahal selama pernikahan ini adalah pernikahan zina. Beda agama. Iya. Ya. Keempat. Yang kemudian bu yang nak nikah ini bu, mohon maaf kadang masalahnya dari pihak suami. Tanya ke dulu bini kau baca masalah. Iya. Banyak yang syaratnya bu. Iya, Baca masa, nyapu di sholat. Baca sholat Sholat lah. Kalau sholat itu tak mau. Aku kalau punya orang tidak sholat itu benci juga aku marah. Tapi kalau masak, nah sekarang lah gampang bu. Ada YouTube. Yang lanang baca itu pulau gawinya berapa, gawinya di mana, gajinya berapa. Iya. Akhirnya sudahlah. Gawi semua itu ya aku baca hidup kau tidak gawi. Ya, bintang besar 7 turunan. Akhirnya kok lanang tadi berpikir dengan tadi yang lain dong. Iya, berhenti aja orang. Ini setan diadu domba pikiran kita. Yang terakhir, wong yang nak niat sodako. Wong yang nak niat sodako bu, iblis tak senang. Iya.
syukur si Samut yang pengurus masjid. Nah, murid lagi yang paling dalam bu, ketemulah lempengan warna hijau bekas kerikan semalam. Hah? 1.000 bekas ke? Ada juga di suatu masjid. Setelah Jumatan, pengurus masjid membuka celengan bu, dibuka celengan. Di satu celengan itu ada 100.000. Oh gembira, belum pernah bu 100.000 ini masuk ke celengan. Makanya 100.000 dibawa ke mall besar atau kecil bu? Kecil. Kalau 100.000 dibawa ke mall besar atau kecil? Dibawa ke masjid? Kalau dibawa ke masjid duit tadi jadi besar. Dibawa ke mall jadi kecil. Kamu udah kata yang 100.000 di sini. Jadi ibu, gembira pengurus masjid. Masya Allah, permawan yang wongnya nyumbang ke 100.000 ini. Dalam wong masuk, Pak, mohon maaf ada 100.000 ya? Salah juga aku kan. Salah itu. Aku tadi nak tarik yang 1.000 Pak, yang ke 100.000 yang tunjuk. Makanya ibu, iblis tak senang wong dermawan karena orang dermawan ini orang yang pertama sekali yang akan masuk surga adalah orang-orang yang dermawan. Aku ganti nama itu jadi dermawan dan dermawanita. Karena orang yang pertama masuk surga adalah golongan orang-orang yang dermawan. Kenapa dengan dermawan? Rasulullah SAW bersabda, padamkan api nerakamu, padamkan api kuburmu dengan sedekah, walaupun kau sedekah dengan sebutir kurma. Sedekah itu menghapuskan dosa. Iblis tak senang kita berkurang dosa kita. Sedekah itu menyehat. Apabila sakitmu tidak kunjung sehat, maka sedekahlah. Insya Allah sehat. Jadi ini 5 perbuatan manusia yang langsung turun tangan iblis. Nah, ada yang nak ditanyakan dulu. Ini udah hafalnya 5 nih tadi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, orang yang nak bayar sedekah zakat. Kenapa? Diselipkanlah oleh setan sifat pelit. Maka kalau nak sedekah kejam tuh ambil. Maka kata Rasul, tangan kanan memberi tangan kiri jangan sampai tak di masjid kami ibu. Hamba Allah 100.000, pulang 100.000. Hamba Allah 500 nyawil kawan, 500 laku. Tidak tahu, padahal tulisannya hamba Allah 500 laku. Jadi silakan ibu yang mau nanya, silakan. Aku minum dulu bu ya. Lagi tadi mana yang mau nanya? Jangan payah-payah nanya, mudah-mudahan. Ikan sepat ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan niat dengan nazar? Satu. Kedua, misal orang tua kita sakit, terus kita ngomong kalau ibu aku sehat, aku nggak puasa Senin sebulan. Nah, misal terus lagi ibu kita meninggal misal. Nah, jadi kita tadi belum sampai niat kita tuh. Bayar. Jadi bagaimana cara Ustaz? Yang pertama, apa beda niat dengan nazar?
sebenarnya lebih tepat apa beda janji dengan nazar. Kalau niat ibu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli syai'in imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu akan Allah pandang terhadap apa yang kita niatkan. Maka mohon maaf ibu, contoh kayak sholat, kenapa diperlukan niat? Karena untuk mengetahui kita ini gawe apa. Enak. Makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan kalau orang berniat maka harus dikosdankan, harus dengan dikuatkan niatnya. Maka kalau NU, orang-orang NU itu memakai usolli fardhu zuhri misalnya. Untuk apa? Dia harus mengetahui, menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya yang dikerjakannya ini. Itu niat. Misal ibu nak ke pasar, niat nak ke pasar lakuin. Belanja apa? Spesifik bu. Aku nak beli ember di pasar. Berarti dari rumah ibu. Jangan ada yang lain. Lagi yang lain ember itu. Berarti aku melanggar nih. Ember rata tak beli. Sampai rumah ya Allah, aku nak ember. Jadi niat itu contoh ya. Maka ibu, kenapa orang berniat itu sebenarnya setiap kali niat yang kita ucapkan adalah ibadah untuk siapa saja. Ibadah. Contoh, saya diajarkan oleh guru saya kalau keluar rumah, apapun kerja kita, nak kemana kita dahulukan dengan kaki kiri. Keluar rumah dengan kaki kiri. Sebelum kaki kiri melangkah kaki kanannya, ucapkan sengaja aku keluar rumah mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Baru Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi apapun kita kerjakan setelah itu ibu ketabrak becak, misal mati, tabrak becak, habis itu mati, maka syahidlah hukumnya. Maka harus ditekankan nih, nah kemana-mana berniatku. Yang kedua apa itu nazar? Nazar itu janji kita langsung kepada Allah. Kalau janji itu ikrar kita sesama manusia, Allah yang menjadi saksi. Kalau janji ini, saya pinjam sama Pak Haji uang, Pak Haji saya akan kembalikan tanggal 1 bulan depan. Itu janji saya sama Pak Haji, ikrar saya sama Pak Haji, saksinya Allah. Kalau nazar, ikrar kita langsung kepada Allah. Aku, ya Allah, kalau seandainya ibuku Engkau berikan kesehatan, aku nak puasa ya Allah. Setiap Senin selama 1 bulan, berarti 4 kali ibu ya. Setelah ibu sehat keluar dari rumah sakit 3 minggu setelah itu wafat, misal, apakah diteruskan? Terusnya bu. Karena sebelum dia meninggal sehat bu, sehat dulu. Sampaikan sampai 1 bulan. Kenapa Allah sudah pertama mengangkat penyakitnya, urusan meninggal adalah ajal. Paham bu? Ada yang lain? Warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk setan, Pak Ustaz, kan ada tetangga kami itu sampingnya. Nah, tapi dia tuh kan sebenarnya kalau bangun rumah tuh kan harusnya kan ini lebih ke Pak Ustaznya. Tapi dia tuh nempelnya malah tak, ya dia pas malah tak yang tanah kami timbeknya Pak Ustaz di samping rumah kami tuh. Nah, saya ini kalau marah dan mau ke rumah, aku kamu ditegur, aku cuma biar lau di rumahku. Berapa kali kau mati, terus
termasuk setan lah Pak Ustaz aku. Itulah Ustaz aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apapun yang kita ini kan negara hukum ya, negara hukum. Rasulullah SAW bersabda, pertahankan hakmu. Ya, kita wajib mempertahankan hak kita apabila hak kita diambil oleh orang. Kemudian perihal orang lain tadi setelah kita kasih tahu, dia pura-pura tidak tahu atau tahu seolah-olah tidak tahu, itu urusannya. Sudah ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja, itu sedekah kita. Ya, jadi nggak usah itu namanya kaget juga, dia juga akan menerima akibatnya. Tapi ikhlaskan saja Bu, itu jadi sedekah bagi kita. Dikit juga diimbangi lah. Kalau iya. Jadi yang banyak itu kedatangan kami kan Pak Ustaz. Kadang uang tuh asal lewat itu tuh mak-maknya Pak, bukan mau merayakan atau asal mau lewat kan nanti di rumah aku nggak nempelin. Kadang banyak ke itu sedangkan yang bangun rumah kan itu belakang. Berarti orangnya nggak tahu dihukum. Tapi dia ibadah haji. Nah itulah tadi. Itulah tadi Ibu. Sama kayak saya sering nasihati jemaah umroh saya. Ya, jemaah umroh saya itu sering saya nasihatin, Ibu, Bapak, kita berada di tanah suci. Tapi tolong perhatikan, tidak semua orang di sini suci. Apa mau usah katanya? Masih banyak tukang copet kata di sini. Ya, panal, bokeci. Kenapa begitu? Itulah tadi Ibu Bapak. Sesuatu jadi indah karena ada lawan main. Ya, kalau wong soleh orang mau. Pilotnya juga belum gabus terus. Tidak hati belum perang-perangan. Ya, belum gabus. Ada dulu di taman. Jadi ya manusia ini ada dua semuanya. Ada yang ibadah tapi belum dapat hidayah. Kalau orang yang ibadah cantik, hatinya cantik, rupanya dia tentu akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, jadi bukan kita jadi setan Bu. Nah, tetapi wajib bagi kita untuk mempertahankan hak. Apabila dia udah kalah, ya semua. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita kembali ke awal Ustaz. Tadi kita membahas tentang Adam. Nabi Adam itu pertama kali yang kami tahu, Nabi Adam itu yang pertama kali dijadikan Allah atau diciptakan oleh Allah. Ternyata Nabi Adam, sebelum Nabi Adam itu Allah sudah mendahulukan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Nah oleh karena itu Ustaz, kita Allah dengan Nabi Muhammad digandengkan. Setiap kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan kita tahu sekarang kita belajar di Asmaul Husna. Ada nama 99 di dalam Asmaul Husna yang kita wajib kita tahu, wajib kita mengetahui dan juga kita amalkan. Nah sekarang yang ditanya Ustaz, dengan Nabi Muhammad itu aku tahu di dalam Al-Quran itu ada satu, selain dari Nabi Muhammad Ahmad. Nah yang lainnya berapa Ustaz sebetulnya, yaitu nama-nama Nabi Muhammad SAW, khususkan Nabi Muhammad. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak, kalau kita sejarahnya kayak sebagai Bu Haji tadi sampaikan, bahwasanya sebelum Allah tidaklah aku ciptakan, kata Allah, seluruh di langit dan di bumi hanya dikarenakan aku mencintaimu wahai Muhammad.
Dan setelah Allah ciptakan Nur Muhammad. Kakek panjang ceritanya ini. Nah, tetapi tadi ngomong ada berapa banyak nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu banyak. Maka kalau kita sholawat badriyah, ada Yasin, Nabi Muhammad namanya juga Yasin, Toha, Ahmad, Muhammad. Ada yang namanya yang memiliki jiwa yang tenang. Jadi maka kalau kita berbicara Nabi Muhammad itu ibu di dalam kitab tasawuf itu sejumlah dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu berapa jumlahnya, Bu? 99 di Al-Quran. Allah memiliki 4.000 nama. Sepengetahuan kita hanya 99. 4.000 nama-nama Allah ini 1.000 di Lauhil Mahfuz Allah letakkan. 1.000 nama Allah yang lain Allah bagikan kepada seluruh para malaikat. 1.000 nama Allah yang lain Allah bagikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. 300 di dalam kitab Zabur, 300 di dalam kitab Taurat, 300 di dalam kitab Injil, 99 di dalam Al-Quran. Jumlahnya 3.990. Nah katanya 4.000 kemana satu? Satu inilah yang tempoh hari kita sama-sama belajar yang ditanamkan ke dalam dada kita. Namanya zikir khafi, zikir yang ada di dalam qalb. Barang siapa yang menyebutkan satu kalimat ini, maka sama saja dia menyebutkan 4.000 nama-nama Allah. Jadi Allahu Allah, inilah zikir qalb Allah. Maka barang siapa yang menyebutkan satu nama Allah ini, maka sama saja dia menyebutkan 4.000 nama-nama Allah yang lain. Begitupun dengan Nabi Muhammad, pada saat kita menyebutkan Muhammad pakai mim tasydid, Muhammad, sama saja kita menyebutkan 313 nama-nama Nabi. 124.000 nama-nama Nabi. Pada saat kita menyebutkan Muhammad pakai tasydid, Muhammad, itu di dalam kitab disebutkan sama saja dia menyebutkan 124.000 nama-nama Nabi, dan sama saja dia menyebutkan 313 para Rasul. Jadi lebih baik kita menyebutkan Muhammad include seluruh, ya. Jadi bacanya Muhammad. Maka pada saat kita mengucapkan Allahumma, tasydid di Allahumma, pada saat kita sebutkan begitu, sama saja kita menyebutkan 4.000 nama Allah yang lain. Ya, mimnya ditasydidkan. Nah, daripada kita menghafalkan Muhammad Bu Haji, daripada kita menghafalkan nama-nama Nabi Muhammad yang lain, mendingan kita mengucapkan Muhammad yang bertasydid, sama saja menyebutkan 124.000 para nabi. Itu jumlahnya 124.000. 313 Rasul yang wajib kita ketahui, ulul azminya 5, Nabi 25. Ada Nabi Zulkarnain, ada Nabi yang ditulis di dalam Al-Quran tapi tidak disebut bahwasanya dia
tetapi dia nabi. Jumlah nabi itu 124.000. Sama dengan jumlah bulu yang ada di dalam tubuh kita. 124.000 jumlah bulu yang ada di dalam tubuh kita. Percaya enggak? Ada percaya itu dewe. Aku udah karena baca di kitab jumlahnya 124.000 bulu itu nih. Mana percaya itu nggak dewe? Ada yang lain? Cukup ya. Nah ini ibu, jadi kalau nanti buka majelisnya, selain dibaca Allahumma faqihna, jangan faqihhu, ini untuk dia. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wilah. Ya. Jadi Allahumma faqihna, ya Allah pahamkan kami dalam urusan agama. Jadi pakai kami. Kalau faqihhu itu untuk Pak Haji Ban yang namanya di sini. Ya Allah pahamkan dia. Kalau berarti faqih. Tapi kalau kita faqih, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wilah atau at-ta'wilah. Ya. Kemudian sering-sering ibu membaca doa agar kuat hafalan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wal yaqina wal istiqamah walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Apa? Ya saya share ibu ya. Ya. Allahumma anfa'na. Allahumma ya. Faqihna. Fiddini. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna. Bukan ta'wilah. Maka berikanlah kami takwil terhadap ilmu. Ya. Jadi Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wilah. At-ta'wilah. Ya, pakai hamzah at-ta'wilah. Ta'wilahnya bukan ka tapi hamzah. Jadi Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wilah. Ya. Ya, lam dia tahu. Ta'wilan kalau tulisannya, karena dalam ilmu tajwid apabila tanwin yang ada huruf alifnya di akhir maka dibaca fathah. Bukan tanwinnya tapi dibaca satu fathah, at-ta'wilan. Dan Ibu Bapak, marilah kita berdoa. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya setiap doa yang kita aminkan, setiap doa yang kita panjatkan itu akan kembali kepada siapa saja yang berdoa dan siapa saja yang mengaminkan. Maka rugilah orang-orang yang mendoakan keburukan orang lain, maka keburukan yang sama akan Allah berikan kepada kita. Maka mendingan kita mendoakan kebaikan orang yang lain, karena kebaikan itu akan kembali kepada siapa pun yang mendoakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqti wahid wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman wa syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsha wal zina wa suyub al-muhtalifa wa shadaid wal mi'an ma zahara minna wa ma batan wa min dhulal muslimin 'amma wa min biladina hadha khassa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa istiqamah walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila
اللهم ربنا اشرح صدرنا بالقرآن يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ويصاحب كل فقير ويمون كل فقير يسر علينا كل عسير ولا تعسر أنت صاحب كل عسير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وللإخواننا وذو حقوق علينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian, wabil khusus Pak Haji, sebelum saya akhiri mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.